Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di suasana stay at home ini, WHF ini, kita coba memberikan apa, mencoba menganalisa kondisi saat ini. Eh, saya akan memberikan komentar, tidak akan membahas undang-undang kali ini. Cuma ada yang menarik dari pendapat Ibnu Sina. Ibnu Sina kemudian mengatakan dalam tulisannya, jangan ditanya bagaimana sejarah itu ditulis, tapi yang paling penting kenapa sejarah itu ditulis dan untuk siapa. Beranjak dari pendapat Ibnu Sina tersebut, saya kemudian mencoba melihat lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2020. Kemudian dari keinginan pemerintah untuk bersama DPR untuk terus membahas rancangan undang Omnibus Law. Kemudian ada juga keinginan dengan alasan mengatasi penyebaran COVID-19 di lapas, maka kemudian diberikan pengurangan hukuman amalah pembebasan narapidana termasuk koruptor, dan banyak hal yang kemudian kebijakan negara yang akan kita coba lihat dari perspektif pendapat Ibnu Sina. Yaitu karena pertanyaannya kita balik adalah bukan bagaimana sebuah produk hukum diciptakan, tetapi pertanyaannya adalah untuk siapa dan kenapa produk hukum itu lahir. Nah, menyangkut pertanyaan ini, ada hal yang menarik. Setiap pemerintah di negara-negara manapun selalu akan berargumen bahwasanya setiap tindakan pemerintahan adalah demi kepentingan negara dan bangsa. Namun pertanyaannya adalah bagaimana menguji bahwanya betul sebuah tindakan itu, tindakan pemerintahan itu, atau kebijakan pemerintahan itu, perbuatan pemerintahan itu, atau perbuatan kekuasaan tersebut betul-betul untuk demi kepentingan rakyat dan bangsa, kepentingan negara dan bangsa. Betul-betul 100% adalah demi negara, demi rakyat. Tidak ada yang lain. Kenapa ini muncul? Karena dari beberapa produk hukum yang lahir, ada dua kutub, ada dua pendapat. Satu pendapat kekuasaan, kemudian satu pendapat masyarakat sipil. Pendapat pemerintah kemudian mengatakan RUU Omnibus Law, termasuk juga kemudian Perpu nomor 1 tentang yang kemudian identik dengan strategi pemberantasan corona, walaupun lebih banyak nuansa ekonominya daripada nuansa perlindungan kesehatan, adalah demi kepentingan negara, termasuk pembebasan atau pengurangan hukuman bagi narapidana, termasuk narapidana koruptor, adalah bagi kepentingan rakyat. Nah, ini menarik. Kenapa? Alasan pemerintah lahirnya undang-undang Omnibus, rancangan undang-undang Omnibus Law adalah untuk meningkatkan investasi, untuk memangkas prosedur perizinan yang berbelit-belit, untuk memudahkan orang berusaha, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa alasan. Dan tujuannya menurut pemerintah adalah bagaimana ekonomi Indonesia tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera. Termasuk kalau kita lihat di Perpu nomor 1, kemudian ada fasilitasi pengurangan, diskon, dan lain-lain sebagainya untuk kepabeanan, kemudian kebijakan yang bisa diambil oleh KKSK,
yang bisa dituntut di peradilan dan lain sebagainya, yang nuansanya bahasa yang muncul adalah ini demi menyelamatkan ekonomi nasional, demi kepentingan negara dan bangsa. Kita di satu sisi yang lain terhadap undang-undang Omnibus Law, ada yang berpendapat undang-undang ini penuh titipan. Ada udang di balik bakwan. Ada sesuatu tidak utuh demi kepentingan negara dan bangsa. Kenapa? Karena menurut beberapa pakar, beberapa ilmuwan, beberapa akademisi, beberapa aktivis, undang-undang ini akan merusak lingkungan. RUU ini akan merusak lingkungan, akan memudahkan asing atau asing masuk ke Indonesia, menguntungkan hanya investor besar, dan lain-lain sebagainya. Malah merugikan. Ada dua pendapat besar. Jadi diberi beberapa contoh kebijakan negara tersebut. Ada pro dan ada kontra. Kita tidak, pada kondisi ini, kita tidak akan bahas apa yang kemudian menjadi atau substansi dari produk kebijakan negara tersebut. Kita hanya ingin menguji, betulkah ini kepentingan negara atau tidak? Betulkah ini demi kepentingan bangsa atau tidak? Kenapa? Pertanyaan begitu. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, mulai dari zaman Presiden Soeharto, kemudian kepada Prof. B.J. Habibie, kepada Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Mbak Megawati Soekarno Putri, Presiden SBY, dan sekarang Presiden Jokowi. Setiap rezim selalu mengatakan kebijakannya betul-betul 100% untuk kepentingan negara. Namun, ada satu catatan bagi kita semua adalah selama rezim berkuasa, akan banyak pihak-pihak yang kemudian mengatakan, termasuk pemerintah dan pendukung pemerintah mengatakan, ini adalah demi kepentingan negara dan bangsa. Tidak ada yang lain di luar itu. Bagaimana kemudian dulu di zamannya Pak Harto, bagaimana mengenjot pertumbuhan ekonomi dan lain-lain sebagainya, memberikan kemudahan usaha dan lain sebagainya. Toh kemudian tahun 98 dijatuhkan. Kenapa? Karena kemudian bisa diuji. Setelah Pak Harto, di ujung jabatan Pak Harto, kemudian ternyata banyak kebijakan beliau yang kemudian dianggap menguntungkan keluarganya dan kroni-kroninya. Memberikan kemudahan-kemudahan orang-orang yang terdekat kepada Pak Harto, atau orang yang mengambil keuntungan dari Pak Harto. Ini juga menarik. Yang ingin saya katakan adalah sulit 100% untuk menguji sebuah kebijakan itu benar atau tidak, betul atau tidak 100% untuk kepentingan negara. Sulit ketika sebuah rezim masih berkuasa. Kenapa? Karena full power. Karena kekuasaan berada di tangan rezim. Rezimnya ada di manapun. Termasuk ketika Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soekarno, semua pendukung Bung Karno kemudian mengatakan mendukung Bung Karno. Namun ingat, di akhir-akhir jabatan Bung Karno, malah kemudian sebuah catatan yang kita tahu bahwa sampai Bung Karno diangkat sebagai presiden seumur hidup, jenderal besar dan lain sebagainya. Walaupun faktanya kemudian Bung Karno dijatuhkan. Dan muncul kritikan terhadap kebijakan-kebijakan Bung Karno. Bagaimana ketika Bung Karno melahirkan demokrasi terpimpin, semua orang mendukung, semua orang menyanjung Bung Karno. Ketika Bung Karno mengeluarkan Nawacita, Panca Azimat, semua mengatakan Bung Karno adalah pemimpin revolusi, pemimpin rakyat dan lain sebagainya. Namun fakta sejarah mengatakan, setelah beliau di ujung jabatan dan berakhir jabatan, kebijakannya mulai dikritik dan dicari, ternyata begini. Sejarah mencatat itu, termasuk Presiden Soeharto sendiri. Yang ingin saya sampaikan adalah kekuasaan tidak selamanya, tetapi menguji kebenaran sebuah kebijakan kekuasaan selama dia berkuasa akan ada pro dan kontra. Akan muncul dukung-mendukung, akan muncul
justifikasi bahwasanya kebijakan itu yang diambil adalah benar. Namun ingat, ketika kekuasaan berakhir, ketika kekuasaan berakhir dan ketika kekuasaan tidak lagi di tangan, maka kebijakan itu akan diuji. Apakah kebijakan masa lalu yang diambil betul-betul 100% demi kepentingan negara dan bangsa. Betul-betul 100% demi kepentingan rakyat besar, rakyat banyak. Kita tidak bisa menguji 100% objektivitas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara ketika kekuasaan masih dipegang oleh penguasa. Maka dalam kuliah ini saya hanya ingin sampaikan, toh sah-sah saja kalau kemudian kekuasaan, penguasa dan yang memegang kekuasaan beserta pendukung-pendukungnya dan lingkarannya menyatakan ini adalah tindakan yang terbaik untuk hari ini. Namun ingat, kebijakan yang baik, yang terbaik menurut kekuasaan pada hari ini akan diuji 5, 10, 20 tahun ke depan oleh para akademisi, para anak cucu kita. Betulkah kebijakan itu tidak ada udang di balik bakwan? Menarik. Kita tidak bahas Omnibus Law itu, kita tidak bahas isinya. Tetapi saya hanya ingin kenapa undang-undang itu dibuat dan untuk siapa? Kalau betul demi kepentingan rakyat, maka nanti akan dilihat 10 tahun ke depan. Rakyat akan sejahtera. Kalau betul kemudian kepentingan produk hukum itu dibuat demi kepentingan bangsa dan negara, maka 5, 10, 20 tahun ke depan, negara ini akan maju. Negara ini akan makmur. Rakyatnya sejahtera. Negara menjadi mandiri. Plus minus kita lihat setelah kekuasaan berakhir. Tapi yang penting yang perlu kalau kita ingat bagaimana sebuah kebijakan itu objektif dilahirkan. Sebuah kebijakan itu betul dilahirkan murni. Ketika kebijakan itu dilahirkan 100% demi kepentingan negara dan bangsa dan hanya memikirkan rakyat, belajarlah bagaimana sikap Bung Hatta. Ketika beliau mengeluarkan kebijakan yang kemudian dikenal dengan gunting Hatta, memotong nilai mata uang. Tidak sedikit pun kebijakan yang akan berlaku tengah malam disampaikan oleh Bung Hatta kepada istri beliau, Ibu Rahmi Hatta. Sehingga Bu Rahmi keesokan harinya protes ketika redominasi itu. Bung, kenapa tidak disampaikan? Kan kita bisa siap-siap. Sehingga gara-gara Bung motong nilai mata uang, redominasi, akibatnya ada beberapa rencana keluarga Bung Hatta yang tidak bisa akhirnya dibuat karena nilai mata uang dipotong oleh Bung Hatta. Apa jawaban Bung Hatta? Saya mengambil kebijakan ini sebagai pemimpin, sebagai pemerintah, maka tidak sedikit pun boleh bocor karena tanggung jawab kepada negara dan bangsa. 100% demi kepentingan rakyat. Kalau saya sampaikan kepada Bu Rahmi, maka Bu Rahmi walaupun ngomong rahasia akan sampaikan ke saudaranya, saudara akan sampaikan sehingga gagal kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apa artinya? Tanggung jawab beliau katanya sebagai pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, beliau sadar dengan konsekuensinya. Walaupun beliau juga sadar pemotongan mata uang itu akan mengakibatkan ekonomi keluarga beliau agak sedikit terganggu atau mungkin terganggu. Tapi risiko diambil oleh Bung Hatta. Begitulah kemudian bagaimana kekuasaan digunakan 100% demi kepentingan negara dan rakyat. Itu contoh pertama dari Bung Hatta, seorang negarawan. Contoh kedua adalah ketika Bung Hatta mundur jadi wakil presiden, beberapa lembaga asing menawarkan beliau untuk menjadi penasehat, menjadi komisaris, menjadi pengurus lembaga-lembaga asing. Termasuk swasta nasional menawarkan beliau jabatan komisaris, jabatan ini, jabatan ini. Apa yang terjadi? Bung Hatta menolak. Kenapa Bung Hatta tolak? Karena Bung Hatta beranggapan dan berkeyakinan kalau beliau terima tawaran-tawaran jabatan tersebut, maka akan ada yang menuduhnya bahwasanya
kebijakan yang beliau ambil sebelumnya, dan mungkin ada yang menguntungkan perusahaan asing atau perusahaan swasta nasional tersebut yang menguntungkan secara tidak langsung, dianggap ketika beliau mengambil putusan tersebut ada udang di balik bakwan. Untuk menjaga integritas dirinya, apa yang dilakukan Bung Hatta? Bung Hatta tolak. Begitu sikap negarawan, begitu sikap seorang pemimpin yang tetap menjaga integritasnya dan takut keputusan ketika dia pegang kekuasaan bukan demi kepentingan rakyatnya, tetapi ada sesuatu di belakangnya. Menarik dari dua contoh tersebut. Walaupun kita tahu setelah berhenti jadi wakil presiden, ada catatan sejarah mengatakan, menulis bahwasanya Bung Hatta sempat tidak mampu membayar listrik dan PDAM dan kebutuhan rumah tangga lain, yang akhirnya Gubernur DKI Ali Sadikin mengangkat beliau menjadi warga kehormatan dan ditanggung air listrik. Sedih, seorang wakil presiden, pendiri republik ini, tidak mampu membayar kebutuhan rumah tangganya. Tetapi itu beliau ajarkan, beliau tunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan dikelola secara benar demi kepentingan negara dan bangsa dan rakyatnya. Pertanyaannya adalah, betulkah kebijakan-kebijakan yang kita buat selama memegang kekuasaan, baik pemerintahan daerah, wakil rakyat, pemerintahan provinsi, gubernur, wali kota, bupati, menteri, presiden, betul-betul demi kepentingan rakyat 100%? Jangan jawab sekarang. Jawablah nanti ketika kekuasaan itu berakhir. Maka rakyat akan menilainya 5-10 tahun ke depan. Mari kembali belajar kepada tokoh-tokoh bangsa yang betul-betul 100% berbuat dan berpikir untuk rakyat. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kuliah singkat ini bisa menginspirasi kita bahwasanya kekuasaan betul-betul untuk rakyat.